Assalamualaikum para pecinta sejarah. Selamat datang di video ini. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan pastinya penuh misteri tentang raksasa. Kita akan menggali bersama-sama dalam 7 bab yang akan membawa kita menyelami sejarah, mitologi, bahkan bukti-bukti yang ada tentang makhluk raksasa di dunia ini. Dari cerita rakyat yang sudah berusia ribuan tahun, hingga penemuan fosil yang mungkin bisa mengubah cara kita melihat sejarah manusia. Siapkah kalian untuk menjelajahi kisah-kisah besar ini? Dari mitologi kuno hingga kemungkinan besar yang tersembunyi, kami akan mengupas semuanya, dan tentunya mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada zaman dahulu. Jadi, pastikan kalian menonton sampai habis biar nggak gagal paham, dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan perjalanan penuh petualangan ini. Mari kita mulai, dan selamat menikmati. Bab 1. Jejak raksasa dalam mitologi dan sejarah dunia. Sejak awal sejarah manusia, kisah tentang makhluk-makhluk raksasa telah menjadi bagian integral dari budaya, agama, dan tradisi di seluruh dunia. Hampir setiap peradaban besar mencatat keberadaan manusia berukuran luar biasa dalam mitologi, teks kuno, maupun kepercayaan lokal mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting. Mengapa konsep raksasa begitu universal, meski peradaban-peradaban ini berkembang di tempat dan waktu yang sangat berbeda satu sama lain? Dalam teks-teks agama, keberadaan manusia raksasa diakui secara eksplisit. Alkitab dalam kitab Kejadian 6:4 menyebutkan tentang Nephilim, para anak-anak Allah yang mengawini manusia dan melahirkan raksasa. Dalam tradisi Islam, Al-Quran menceritakan tentang kaum Ad, kaum besar dan kuat yang akhirnya dihancurkan karena kesombongan mereka. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW pun mengungkapkan bahwa Adam, manusia pertama, diciptakan dengan tinggi 60 hasta, sekitar 27 hingga 30 meter, sebuah ukuran yang luar biasa dibandingkan manusia zaman sekarang. Selain agama Abrahamik, mitologi lain di seluruh dunia juga dipenuhi dengan kisah raksasa. Mitologi Nordik berbicara tentang Jotun, ras raksasa es dan batu, musuh para dewa Asgard. Mitologi Yunani mengenal para Titan, ras dewa raksasa yang mendahului para Olimpian. Suku Maya dan Aztek di Amerika Tengah mengisahkan tentang zaman para raksasa yang mendahului umat manusia saat ini. Legenda Indian Amerika Utara seperti suku Sioux dan Choctaw menceritakan pertempuran nenek moyang mereka melawan bangsa raksasa bertubuh tinggi. Mitologi Jepang mengenal Daitengu, makhluk berwujud manusia raksasa dengan kekuatan luar biasa. Tradisi aborigin Australia menyimpan cerita tentang Jangara dan Bunyip, makhluk besar penghuni dunia kuno. Suku Dogon di Afrika Barat menceritakan tentang Nomo, makhluk purba berukuran raksasa yang membawa peradaban. Legenda Irlandia dan Skotlandia mengenal para Firbolg dan Fomorian, bangsa raksasa yang memerintah sebelum manusia biasa. Khusus di dunia timur, mitologi Hindu juga mencatat keberadaan raksasa dalam berbagai kisah epik. Dalam Ramayana, dikenal sosok raksasa seperti Kumbhakarna, saudara Rahwana yang memiliki ukuran tubuh luar biasa besar dan kekuatan dahsyat. Dalam Mahabharata, terdapat banyak asura dan rakshasa, makhluk raksasa jahat yang berperang melawan para dewa dan pahlawan manusia. Bahkan, dalam teks Weda tertua, makhluk-makhluk seperti Vritra, seekor naga atau raksasa yang menghalangi aliran sungai-sungai, menggambarkan adanya makhluk berukuran dan kekuatan sangat besar. Di kawasan Nusantara, jejak cerita tentang manusia raksasa juga dapat ditemukan. Dalam mitologi Jawa kuno, dikenal istilah Butakala, makhluk raksasa penjaga atau perusak, sering dikaitkan dengan kekuatan alam liar. Dalam tradisi Bali, kisah leyak dan makhluk raksasa seperti Rangda menggambarkan kekuatan besar yang melebihi manusia biasa. Dalam tradisi Batak kuno, dikenal kisah Debata Mula Jadi Nabolon, dewa tertinggi yang menciptakan makhluk-makhluk besar sebelum zaman manusia biasa. Bahkan pada artefak-artefak kuno di Indonesia, seperti relief candi,
kita mendapati gambaran makhluk besar yang melampaui ukuran manusia normal. Keterulangan tema tentang raksasa dalam beragam budaya ini menimbulkan dua kemungkinan besar. Entah umat manusia memiliki ingatan kolektif tentang makhluk-makhluk besar ini, atau ada realitas historis yang pernah terjadi, namun kini terhapus dari sejarah resmi. Anehnya, di dunia ilmiah modern, tidak ada pengakuan resmi terhadap keberadaan raksasa. Dalam paleontologi dan arkeologi arus utama, setiap laporan tentang penemuan kerangka manusia raksasa atau jejak kaki berukuran abnormal hampir selalu ditolak, dicap sebagai hoaks atau diabaikan. Ini kontras dengan kekayaan tradisi lisan dan teks-teks kuno yang seolah bersaksi tentang kebenaran yang sama di berbagai benua. Muncul pertanyaan besar, jika raksasa pernah benar-benar ada, mengapa kita tidak melihat bukti fisik yang diakui secara resmi? Apakah memang semua itu mitos? Atau adakah upaya sistematis untuk menutupi kebenaran demi mempertahankan narasi tertentu tentang asal-usul manusia? Dalam naskah ini, kita akan menggali lebih dalam. Menelusuri kesaksian agama-agama besar tentang keberadaan manusia raksasa. Menelaah bukti arkeologis yang tersembunyi atau diabaikan. Mengungkap bagaimana narasi ilmiah modern dipertahankan dengan mengorbankan fakta-fakta yang tak sesuai. Melihat dampaknya terhadap krisis spiritualitas dan meningkatnya ateisme di dunia modern. Melalui perjalanan ini, kita diajak untuk mengkritisi bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi juga ideologi yang melandasi pembentukan kebenaran resmi tentang sejarah umat manusia. Bab 2. Dasar agama dan mitologi tentang keberadaan raksasa. A. Kesaksian dalam Al-Quran. 1. Kaum Ad dan kota Iram, Ubar. Salah satu kaum yang paling terkenal dalam Al-Quran dengan ukuran tubuh besar adalah kaum Ad. Mereka tinggal di Al-Ahqaf, sebuah daerah yang kini diyakini mencakup bagian dari Yaman dan Oman Selatan. Dalam bahasa Arab, Al-Ahqaf berarti bukit pasir yang menggambarkan wilayah mereka yang didominasi gurun luas. Pada zaman itu, kaum Ad memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, serta kemampuan dalam membangun bangunan megah yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu memperlakukan kaum Ad, yaitu penduduk Iram, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun seperti itu di negeri-negeri lain." Quran Surat Al-Fajr ayat 6-8. Kota Iram, yang juga dikenal dengan nama Ubar, dikatakan memiliki bangunan megah yang tak tertandingi pada masa itu. Kota ini hilang secara misterius setelah kaum Ad dihancurkan oleh angin topan yang sangat kuat dan dingin. Beberapa arkeolog modern, seperti di tahun 1990, memperkirakan bahwa reruntuhan kota ini bisa saja terkubur di bawah Rub al-Khali, Empty Quarter, di Arab Saudi, sebuah gurun yang luas dan tak terjamah oleh peradaban manusia modern. Perkiraan waktu keberadaan kaum Ad. Berdasarkan tafsir dan penelitian arkeologi, masa keberadaan kaum Ad diperkirakan terjadi pada 3000 sampai 2500 sebelum Masehi atau jauh sebelum kemunculan peradaban besar Mesopotamia dan Mesir. Ini memberikan gambaran tentang betapa majunya mereka di masa itu, dengan teknologi bangunan dan arsitektur yang sangat canggih untuk ukuran zaman tersebut. 2. Kaum Tsamud dan Madain Saleh. Selanjutnya, kaum Tsamud yang disebutkan dalam Al-Quran juga dikenal karena kemampuannya memahat gunung-gunung besar menjadi rumah dan bangunan. Al-Hijr, yang sekarang dikenal sebagai Madain Saleh, adalah situs arkeologi yang terletak di bagian utara Arab Saudi, dekat wilayah Al-Ula. Di sini, terdapat sejumlah makam dan struktur yang dipahat langsung dari batu gunung. Kaum Tsamud dikatakan hidup di wilayah ini dan memiliki tubuh besar serta kekuatan luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan penuh keahlian." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 149. Kaum Tsamud yang kemungkinan besar hidup sekitar 2000 sampai 1500 sebelum Masehi berhasil menciptakan struktur monumental dari batu yang sekarang dikenal sebagai Madain Saleh, yang menunjukkan betapa kuatnya mereka baik dari sisi fisik maupun keterampilan teknis. Banyak pengamat dan arkeolog sepakat bahwa kemampuan mereka untuk memahat gunung menjadi bukti kekuatan fisik luar biasa
yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk dengan ukuran besar. Ketiga, kaum Madian dan Aikah. Selain kaum Ad dan Samud, Al-Quran juga menceritakan tentang kaum Madian yang tinggal di Aikah, sebuah wilayah yang diyakini terletak di antara Mekah dan Medina, di daerah Arab Saudi Barat Daya. Kaum Madian dikenal karena kemakmuran mereka yang luar biasa, serta kemampuan mereka dalam berbagai bidang kehidupan. Mereka dihancurkan setelah menolak peringatan dari Nabi Syuaib. Al-Quran menjelaskan tentang penghancuran mereka. Dan ingatlah ketika Nabi Syuaib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang terpercaya di antara kamu." Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran bahwa mereka memiliki tubuh besar seperti kaum Ad dan Samud, tetapi banyak tafsir yang menghubungkan kekuatan fisik kaum Madian dengan kebanggaan dan kesombongan mereka, yang menyebabkan kehancuran mereka. 4. Jejak sejarah lain, riwayat Arab kuno. Dalam riwayat Arab kuno, kaum Ad dan kaum Samud sering dianggap sebagai contoh manusia purba yang memiliki fisik lebih besar dari manusia modern. Sejumlah karya sejarah dan sastra Arab seperti yang tercatat oleh Al-Tabari dan Al-Mas'udi menyebutkan bahwa kaum-kaum ini merupakan makhluk besar yang kehidupannya jauh lebih maju dari manusia sekarang. Riwayat Arab kuno menyebutkan bahwa generasi awal umat manusia memiliki tubuh besar, kekuatan luar biasa, serta kemampuan membangun struktur monumental yang saat ini tampaknya tidak mungkin dicapai dengan teknologi saat ini. Ini memberikan gambaran bahwa bukan hanya dalam Al-Quran, tetapi juga dalam tradisi Arab kuno, konsep manusia raksasa sudah dikenal sebagai bagian dari sejarah umat manusia. Kesimpulan tentang Al-Quran dan keberadaan manusia raksasa Al-Quran memberikan banyak petunjuk tentang umat manusia yang jauh lebih besar pada masa lalu, baik dari segi tubuh maupun kemampuan fisik. Kisah-kisah tentang kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Madian menandakan bahwa manusia purba memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, bahkan lebih besar daripada manusia sekarang. Penyusutan ukuran manusia yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan juga dalam tradisi agama-agama lain bisa jadi merupakan refleksi dari perubahan tidak hanya dalam fisik, tetapi juga dalam spiritualitas umat manusia sepanjang zaman. Bukti dari hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis sahih banyak memperkuat konsep bahwa manusia dulu berukuran jauh lebih besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Kemudian makhluk terus berkurang ukuran tubuhnya sampai sekarang." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa setiap orang yang masuk surga akan dikembalikan ke bentuk tubuh Adam, yakni setinggi 60 hasta, menandakan bentuk fisik paling sempurna dan asli manusia adalah tubuh raksasa. Hadis ini memberikan beberapa poin penting. 1. Asal-usul manusia adalah ciptaan sempurna, tidak melalui proses evolusi dari makhluk lain yang lebih rendah, tetapi diciptakan langsung dalam bentuk sempurna. 2. Ada penyusutan ukuran manusia dari masa ke masa. Ini bertentangan langsung dengan narasi Darwinian yang mengatakan bahwa manusia naik dari bentuk primitif ke bentuk lebih sempurna. 3. Tubuh manusia di akhirat dikembalikan ke bentuk aslinya. Ini menunjukkan bahwa bentuk besar tersebut bukan hanya fisik, tetapi juga membawa simbol martabat, kekuatan, dan kemuliaan. Ulama seperti Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini harus dipahami secara literal, bahwa memang tubuh Adam dan generasi awalnya besar secara fisik, bukan hanya secara metaforis. Ada juga hadis lain yang menunjukkan bahwa umat-umat terdahulu lebih kuat dari kita. Kalian dibandingkan dengan umat-umat sebelum kalian, seperti sehelai rambut putih di atas kulit sapi hitam. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Hasan. Ini menunjukkan betapa kecil dan lemahnya manusia sekarang dibandingkan umat-umat terdahulu, bukan hanya dari sisi jumlah, tapi juga dari kekuatan dan ketahanan tubuh. C. Pandangan dalam Alkitab. Dalam kitab Kejadian, keberadaan raksasa disinggung secara langsung. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia dan melahirkan anak-anak bagi mereka. Mereka inilah orang-orang yang gagah perkasa yang terkenal di zaman purbakala. Kejadian 6:4. Selain itu,
dalam kitab Bilangan 13:33. Ketika para pengintai Israel kembali dari tanah Kanaan, mereka melaporkan melihat anak-anak Enak, keturunan raksasa, sehingga mereka merasa diri mereka seperti belalang dibandingkan mereka. Kitab Henokh, yang termasuk literatur apokrifal, juga memperluas kisah ini, menceritakan bagaimana para malaikat yang jatuh mengawini manusia dan menghasilkan keturunan berupa makhluk-makhluk raksasa, yang akhirnya memicu murka Tuhan dan banjir besar pada masa Nuh. Kesaksian mitologi dunia. Bukan hanya tradisi agama-agama besar, hampir semua budaya kuno memiliki mitologi tentang keberadaan raksasa. Nordik, Jotun, raksasa es dan batu. Yunani, Titan dan Gigantes. Jepang, Oni dan Daitengu. Maya, zaman para raksasa sebelum manusia sekarang. Irlandia, Firbolg dan Fomorian. Hindu, Kumbhakarna dan raksasa dalam Ramayana dan Mahabharata. Nusantara, Butakala, Rangda, Debatana Bolon. Fakta bahwa hampir seluruh dunia kuno memiliki cerita tentang makhluk berukuran besar menguatkan dugaan bahwa kisah ini mungkin berakar dari pengalaman nyata, bukan sekadar mitos belaka. Penjelasan logis dan spiritualitas. Jika memang benar manusia dahulu pernah berukuran jauh lebih besar, ini tidak hanya memperlihatkan keajaiban fisik semata, tetapi juga menunjukkan aspek spiritual, bahwa manusia awal adalah makhluk mulia, diciptakan langsung oleh Tuhan dalam bentuk yang sempurna, kuat, dan megah. Penyusutan ukuran manusia seiring waktu bisa ditafsirkan sebagai tanda dekadensi spiritual dan moral umat manusia, sejalan dengan narasi kejatuhan dan pengusiran dari surga dalam berbagai tradisi. Bab 3. Bukti arkeologis dan jejak fisik. Penemuan fosil raksasa, sebuah jejak fisik yang mengguncang. Bukti pertama yang sering disebutkan oleh para pendukung teori manusia purba berukuran besar adalah penemuan fosil manusia raksasa yang ditemukan di berbagai belahan dunia. Meski banyak di antara penemuan ini dipertanyakan atau bahkan diabaikan, ada beberapa yang cukup terkenal dan sulit untuk disangkal. 1. Fosil raksasa di Amerika Serikat dan Eropa. Di Amerika Serikat, terutama di Tennessee dan Michigan, banyak ditemukan fosil-fosil yang diyakini milik manusia dengan tinggi yang jauh melebihi manusia normal. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa fosil-fosil ini menunjukkan ukuran tubuh sekitar 3,5 hingga 4 meter, jauh lebih tinggi dari rata-rata manusia saat ini. Di Pulau Catalina, California, pada tahun 1940 ditemukan kerangka raksasa yang diperkirakan memiliki tinggi sekitar 3 meter. Penemuan ini, meskipun dilaporkan oleh banyak saksi, seiring waktu mulai dipertanyakan dan dianggap hoax oleh sebagian besar kalangan akademis. Sebuah penemuan terkenal lainnya adalah yang terjadi di Tennessee pada tahun 1930, di mana sekelompok pekerja menemukan tengkorak manusia besar yang diperkirakan memiliki ukuran luar biasa. Penemuan ini, meskipun menunjukkan dimensi yang tidak biasa, akhirnya hilang dari perhatian publik. 2. Fosil raksasa di Timur Tengah dan Afrika. Di Mesir dan Ethiopia, ada banyak cerita dan klaim tentang penemuan fosil manusia besar. Beberapa peneliti mengklaim bahwa mereka menemukan sisa-sisa manusia raksasa di sekitar situs arkeologi terkenal seperti Valley of the Kings di Mesir, meskipun bukti ini tidak pernah dipublikasikan secara luas. Di Tanzania, ada laporan tentang penemuan tulang besar yang disebut milik manusia yang memiliki ukuran luar biasa. Namun, banyak dari temuan ini dipandang skeptis dan tidak mendapatkan perhatian yang cukup. 3. Fosil raksasa di Indonesia dan Filipina. Di Indonesia dan Filipina, beberapa penemuan terkait fosil manusia raksasa juga pernah dilaporkan. Salah satu yang paling terkenal adalah penemuan Homo floresiensis atau manusia hobbit di Pulau Flores, Indonesia. Meskipun Homo floresiensis diidentifikasi sebagai spesies manusia dengan tubuh kecil, banyak yang percaya bahwa jenis manusia purba lainnya mungkin memiliki tubuh yang lebih besar. Beberapa teori menyebutkan bahwa mereka mungkin merupakan manusia raksasa yang lebih tua yang hidup sebelum mengalami penyusutan ukuran tubuh akibat faktor lingkungan atau perubahan biologis. B. Jejak fisik, batu raksasa, dan struktur megalitikum. Bukti kedua yang sering dikaitkan dengan keberadaan manusia raksasa adalah struktur batu raksasa yang ditemukan di berbagai tempat di dunia. Banyak situs arkeologi
yang menunjukkan adanya teknologi dan kemampuan fisik yang mungkin hanya bisa dicapai oleh manusia dengan ukuran lebih besar. First, Baalbek di Lebanon. Salah satu contoh paling terkenal dari struktur batu raksasa adalah Baalbek, sebuah situs arkeologi kuno di Lebanon. Di sana, terdapat struktur tembok yang terbuat dari batu-batu raksasa yang beratnya mencapai 800 ton dan panjangnya lebih dari 20 meter. Batu-batu ini tampaknya jauh melebihi kemampuan teknologi manusia pada masa itu untuk dipindahkan dan dipasang. Beberapa teori menyebutkan bahwa batu-batu raksasa ini mungkin telah dipindahkan oleh manusia raksasa yang hidup pada zaman dahulu, karena ukuran dan kekuatan yang diperlukan untuk memindahkan batu seberat itu sangat tidak sesuai dengan ukuran tubuh manusia purba yang lebih kecil. Penemuan ini pun memperkuat klaim adanya generasi manusia dengan tubuh lebih besar di masa lalu. 2. Piramida di Mesir dan bangunan megalitikum lainnya. Di Mesir, piramida-piramida besar seperti piramida Giza menunjukkan bukti teknis dan arsitektural yang luar biasa. Meskipun teori umum menyebutkan bahwa piramida dibangun oleh tenaga kerja manusia yang terorganisir, beberapa peneliti berpendapat bahwa piramida ini mungkin dibangun oleh manusia dengan ukuran tubuh yang lebih besar yang memiliki kekuatan lebih besar. Selain itu, situs-situs seperti Stonehenge di Inggris dan Candi Borobudur di Indonesia menunjukkan teknologi megalitik yang kemungkinan besar memerlukan kekuatan fisik luar biasa untuk membangun dan memindahkan batu-batu besar tersebut. C. Jejak kaki Adam di Sri Lanka, bukti fisik yang misterius. Salah satu penemuan yang sangat menarik dalam konteks jejak manusia raksasa adalah jejak kaki Adam yang terletak di Sri Lanka, lebih tepatnya di Adam's Peak atau Sri Pada. Jejak ini terletak di sebuah batu besar di puncak gunung yang sudah dikenal sebagai tempat ziarah penting bagi berbagai agama, termasuk Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen. 1. Deskripsi jejak kaki Adam. Jejak ini terkenal karena ukurannya yang sangat besar, yang diperkirakan mencapai sekitar 1,5 meter panjangnya. Banyak yang percaya bahwa jejak ini adalah jejak kaki Nabi Adam alaihissalam setelah ia diusir dari surga dan turun ke bumi. Dalam Islam, jejak ini dikenal dengan nama jejak kaki Adam, yang diyakini berada di tempat tersebut setelah beliau menginjakkan kaki di bumi untuk pertama kalinya. 2. Kaitan dengan tradisi agama. Jejak kaki ini juga dihormati dalam tradisi Hindu dan Buddha, masing-masing dengan interpretasi yang sedikit berbeda. Dalam tradisi Hindu, jejak kaki ini dihubungkan dengan Dewa Shiva atau Dewa Buddha. Sedangkan dalam tradisi Islam, jejak ini dianggap sebagai salah satu jejak kaki Nabi Adam alaihissalam yang pertama kali menginjakkan kaki di bumi setelah diturunkan dari surga. 3. Penemuan dan penelitian kontemporer. Jejak kaki ini telah lama menjadi topik perdebatan dan penelitian. Banyak ilmuwan mempertanyakan asal-usul sebenarnya dari jejak ini. Sementara, sebagian lainnya meyakini bahwa jejak ini bisa jadi berasal dari manusia purba dengan ukuran tubuh yang lebih besar, yang memiliki kekuatan fisik luar biasa. D. Pengendalian informasi dan penghapusan bukti. Penting untuk dicatat bahwa banyak dari penemuan-penemuan ini tidak mendapatkan perhatian yang layak atau bahkan disembunyikan dari publik. Beberapa peneliti dan ilmuwan mengklaim bahwa temuan-temuan tentang manusia raksasa dan artefak besar lainnya seringkali dikatakan sebagai hoaks atau ditutupi dengan alasan untuk mempertahankan pandangan ilmiah yang lebih mapan, seperti teori evolusi yang tidak menyarankan adanya manusia dengan ukuran luar biasa di masa lalu. Pengendalian informasi ini bertujuan untuk melestarikan teori materialistik yang dominan, yang menyangkal adanya penciptaan ilahi atau campur tangan Tuhan dalam proses evolusi manusia. Oleh karena itu, temuan yang bertentangan dengan teori ini seringkali dikesampingkan, sehingga informasi tentang manusia raksasa atau bukti arkeologi yang mendukungnya tidak pernah sampai ke publik. E. Kesimpulan tentang bukti fisik dan jejak kaki. Bukti-bukti arkeologis yang menunjukkan kemungkinan adanya manusia raksasa atau makhluk dengan ukuran tubuh yang luar biasa banyak ditemukan di berbagai belahan dunia. Namun, bukti-bukti ini seringkali tidak mendapat pengakuan yang layak, dengan banyak klaim yang disangkal sebagai hoaks atau penemuan yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, beberapa penemuan ini semakin terpinggirkan oleh teori-teori yang lebih dominan seperti teori evolusi Darwinian.
Namun, meskipun sebagian besar temuan ini terabaikan atau disembunyikan, banyak situs arkeologi kuno seperti Baalbek, Piramida Giza, dan Madain Saleh tetap menjadi saksi bisu tentang kemampuan manusia purba dalam membangun struktur besar yang tidak sesuai dengan kemampuan manusia kecil pada zaman itu. Penemuan-penemuan ini menunjukkan kemungkinan bahwa manusia di masa lalu memang memiliki ukuran fisik yang jauh lebih besar daripada manusia modern. Bab 4. Implikasi teori evolusi Darwinian dan perspektif agama Abrahamik. A. Teori evolusi Darwinian dan peranannya dalam pemahaman asal-usul manusia. Teori evolusi Darwinian yang pertama kali dikemukakan oleh Charles Darwin pada abad ke-19 memberikan penjelasan bahwa kehidupan berkembang melalui proses seleksi alam dan perubahan bertahap dalam waktu yang sangat panjang. Pandangan ini menganggap bahwa manusia berasal dari spesies nenek moyang yang lebih primitif dan mengalami perubahan bertahap menjadi bentuk yang lebih kompleks. Dalam perspektif ini, manusia modern adalah hasil dari evolusi spesies yang lebih sederhana, seperti kera besar. Meskipun teori ini telah diterima luas oleh banyak ilmuwan dan masyarakat, terutama dalam kerangka sains materialistik, ia menghadapi banyak kritik dan tantangan, terutama dalam menjelaskan berbagai aspek kehidupan yang tidak dapat dijelaskan oleh perubahan perlahan dan bertahap saja. Salah satu tantangan terbesar adalah keberadaan fosil manusia raksasa yang jika ditemukan bisa mengguncang teori ini dengan menciptakan kontradiksi besar dalam narasi tentang asal-usul manusia. B. Penemuan fosil manusia raksasa dan kontradiksinya dengan teori evolusi Darwinian. 1. Kontradiksi dengan proses evolusi bertahap. Teori Darwinian menganggap bahwa evolusi manusia adalah proses bertahap yang berlangsung selama jutaan tahun. Namun, jika ditemukan fosil manusia dengan ukuran raksasa, ini akan menimbulkan pertanyaan besar mengenai mengapa manusia tiba-tiba muncul dengan ukuran fisik yang jauh lebih besar dari manusia modern. Perubahan bertahap dalam evolusi Darwinian akan sulit menjelaskan lonjakan besar dalam ukuran dan kemampuan fisik seperti yang mungkin ditunjukkan oleh fosil manusia raksasa. 2. Masalah dengan skala waktu evolusi. Teori evolusi mengasumsikan bahwa manusia berkembang dari spesies purba melalui proses yang sangat lama. Temuan fosil manusia raksasa, terutama jika ditemukan dalam strata yang lebih tua, akan mengguncang garis waktu evolusi manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah manusia pernah ada dalam bentuk yang lebih besar, atau jika ada perubahan dramatis dalam bentuk fisik manusia dalam waktu yang relatif singkat. Keberadaan manusia raksasa akan menciptakan masalah besar dalam penyesuaian skala waktu evolusi yang sudah diterima selama ini. 3. Menghancurkan pandangan monolitik tentang evolusi manusia. Teori evolusi Darwinian berasumsi bahwa manusia modern merupakan hasil evolusi tunggal dari spesies purba. Fosil manusia raksasa akan menantang pandangan ini, menunjukkan bahwa manusia mungkin memiliki bentuk tubuh dan ukuran yang sangat beragam di masa lalu. Jika manusia raksasa pernah ada, ini akan membuka kemungkinan bahwa evolusi manusia tidak mengikuti jalur linear yang diterima selama ini. 4. Tantangan terhadap penjelasan asal-usul manusia. Teori evolusi menekankan bahwa manusia merupakan hasil dari perubahan perlahan melalui seleksi alam. Fosil manusia raksasa akan menantang penjelasan ini, terutama jika fosil tersebut menunjukkan kecerdasan tinggi atau kemampuan fisik luar biasa yang tidak dapat dijelaskan oleh perubahan evolusioner bertahap. Hal ini bisa meruntuhkan pandangan materialistik yang menganggap manusia sebagai makhluk hasil dari proses fisik semata. C. Perspektif agama Abrahamik terhadap penemuan fosil manusia raksasa. Agama-agama Abrahamik, Yudaisme, Kristen, dan Islam memiliki pandangan yang sangat berbeda terhadap asal-usul manusia dibandingkan dengan teori Darwinian. Dalam pandangan agama-agama ini, manusia dianggap sebagai ciptaan Tuhan dengan tujuan dan maksud tertentu, bukan hasil dari proses acak atau evolusi bertahap. Penciptaan manusia adalah suatu tindakan yang melibatkan kehendak Tuhan, dan dalam banyak kasus, manusia diyakini diciptakan dengan ukuran tubuh dan kemampuan luar biasa, terutama pada zaman dahulu. 1. Pandangan Al-Quran dan hadis tentang ukuran manusia di zaman Nabi Adam. Dalam Islam, kitab Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa Nabi Adam sebagai manusia pertama
memiliki ukuran tubuh yang sangat besar. Menurut beberapa riwayat, disebutkan bahwa tinggi tubuh Nabi Adam mencapai sekitar 60 hasta, sekitar 30 meter. Ini menunjukkan bahwa ukuran manusia di masa lalu jauh lebih besar daripada manusia modern dan mungkin terkait dengan fosil manusia raksasa yang ditemukan. 2. Pandangan Kristen tentang ukuran manusia di masa lalu. Dalam Kristen, terutama dalam tafsir kitab Kejadian, ada pemahaman bahwa manusia awalnya diciptakan dalam keadaan sempurna dan dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa perubahan fisik manusia seiring berjalannya waktu adalah akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa. Penemuan fosil manusia raksasa dapat dianggap sebagai bukti dari keadaan manusia yang lebih kuat pada masa lalu sebelum manusia mengalami penurunan akibat dosa. 3. Pandangan Yahudi tentang keberadaan raksasa. Dalam Yudaisme, terdapat berbagai kisah tentang raksasa dalam teks-teks kuno, seperti dalam kitab Kejadian yang menyebutkan tentang anak-anak Allah yang berhubungan dengan manusia dan menghasilkan makhluk raksasa. Ini mengindikasikan bahwa dalam tradisi Yahudi pun ada kepercayaan tentang manusia dengan ukuran besar pada zaman kuno. Oleh karena itu, penemuan fosil manusia raksasa akan selaras dengan pandangan agama ini yang menganggap manusia zaman dulu memiliki bentuk yang berbeda dan lebih besar. Dampak penemuan fosil manusia raksasa terhadap pandangan dunia. Penemuan fosil manusia raksasa berpotensi mengguncang pandangan dunia yang selama ini mendominasi masyarakat modern, khususnya terkait dengan kepercayaan pada teori evolusi dan pandangan materialistik yang telah lama mengarahkan pemahaman kita tentang asal-usul kehidupan. Jika manusia dengan ukuran luar biasa benar-benar pernah ada, maka ini akan menantang kerangka ilmiah dan filosofis yang telah diterima luas di dunia modern. Keberadaan fosil tersebut akan menciptakan pertanyaan-pertanyaan besar yang tidak bisa dijawab hanya dengan teori evolusi yang berfokus pada proses acak dan bertahap. 1. Meruntuhkan dasar teori evolusi Darwinian. Penemuan fosil manusia raksasa akan memunculkan kesulitan besar bagi teori evolusi Darwinian. Sebagai contoh, manusia dengan ukuran tubuh yang jauh lebih besar dari manusia modern tidak dapat dijelaskan dalam kerangka teori evolusi yang bertumpu pada perubahan bertahap dalam waktu yang sangat lama. Fosil manusia raksasa menunjukkan bukti adanya manusia dengan kemampuan fisik luar biasa yang bertentangan dengan pemahaman tentang evolusi manusia yang berkembang secara perlahan dan bertahap. Ini menantang pandangan dasar dalam teori Darwin yang menyatakan bahwa spesies lebih kompleks berkembang dari bentuk-bentuk kehidupan yang lebih sederhana dalam perjalanan panjang waktu. 2. Tantangan terhadap pandangan materialistik dan naturalistik. Dalam pandangan materialistik dan naturalistik, kehidupan dijelaskan sebagai hasil dari proses alamiah semata tanpa campur tangan kekuatan yang lebih tinggi atau transenden. Fosil manusia raksasa mengundang perdebatan serius mengenai kemungkinan adanya faktor lain yang mempengaruhi penciptaan atau perkembangan manusia selain dari proses evolusi alamiah. Temuan ini bisa menantang pandangan bahwa kehidupan manusia adalah hasil kebetulan semata dari proses acak yang mengikuti hukum alam. Jika manusia purba memiliki ukuran dan kekuatan fisik yang jauh lebih besar, ini juga mengarah pada pertanyaan besar mengenai tujuan penciptaan manusia. Apakah ukuran dan kemampuan manusia zaman dahulu menunjukkan bahwa mereka memiliki peran lebih besar atau tujuan lebih mulia dalam sejarah alam semesta ini? Dengan kata lain, fosil manusia raksasa tidak hanya bertanya tentang asal-usul fisik manusia, tetapi juga menantang pemahaman materialistik tentang makna kehidupan itu sendiri. 3. Pemikiran ulang tentang sejarah kehidupan manusia dan keberadaan Tuhan. Penemuan ini juga memiliki implikasi besar bagi agama-agama Abrahamik. Dalam agama-agama ini, manusia dianggap sebagai makhluk yang diciptakan dengan tujuan ilahi. Fosil manusia raksasa bisa dianggap sebagai bukti historis dari kondisi manusia pada masa lalu yang lebih sempurna. Dalam tradisi Islam, sebagai contoh, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Adam diciptakan dengan ukuran yang sangat besar. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa manusia pertama memiliki kondisi fisik yang lebih unggul sebelum mengalami penurunan setelah peristiwa kejatuhan dalam dosa. Dengan demikian, fosil manusia raksasa
dapat memberikan pandangan baru tentang penciptaan manusia yang lebih kompleks dari yang dipahami dalam pandangan sains sekuler. Ini dapat memperkuat keyakinan bahwa manusia diciptakan dengan tujuan tertentu oleh Tuhan dan bukan sebagai hasil evolusi acak yang mengikuti seleksi alam. Dalam pandangan ini, proses penciptaan manusia tidak hanya melibatkan hukum alam, tetapi juga intervensi dan rencana ilahi yang lebih besar. Keempat, dampak terhadap pandangan dunia yang lebih luas. Penemuan fosil manusia raksasa akan memberikan perspektif baru dalam sejarah umat manusia, menggugah kita untuk berpikir lebih jauh tentang hubungan manusia dengan kekuatan yang lebih tinggi. Jika ditemukan fosil manusia raksasa yang terbukti sah, kita akan menghadapi pertanyaan mendalam tentang penciptaan, tujuan hidup, dan bagaimana kita seharusnya memahami hubungan kita dengan alam semesta. Temuan ini bisa membawa perubahan besar dalam cara pandang kita terhadap kehidupan dan memperkenalkan konsep yang lebih holistik dan spiritual dalam menjelaskan asal-usul manusia. Bagi banyak orang yang menganut pandangan materialistik dan ateistik, ini dapat menjadi tantangan besar terhadap doktrin ilmiah yang sudah mapan, yang selama ini mendominasi dunia akademik dan publik. Sementara itu, bagi banyak penganut agama Abrahamik, temuan ini mungkin dilihat sebagai bukti lebih lanjut bahwa Tuhan memiliki rencana dan tujuan khusus dalam menciptakan manusia yang jauh dari sekadar proses evolusi acak. Kesimpulan, penemuan fosil manusia raksasa, jika memang terbukti ada, akan menantang banyak prinsip dasar dalam teori evolusi Darwinian yang mendominasi pemikiran ilmiah saat ini. Fosil ini dapat meruntuhkan pandangan tentang manusia yang berkembang melalui proses evolusi bertahap yang sudah diterima oleh banyak orang di dunia sains. Sebaliknya, temuan tersebut bisa mengarah pada pemahaman yang lebih terbuka mengenai peran Tuhan dalam penciptaan manusia dan keberagaman bentuk manusia di masa lalu yang mungkin jauh lebih besar dan lebih kuat daripada yang kita kenal sekarang. Dalam konteks agama Abrahamik, penemuan ini mungkin dipandang sebagai bukti lebih lanjut dari rencana Tuhan untuk umat manusia yang tidak terbatas pada evolusi materialistik. Bab 5. Pengaruh pandangan evolusi dan penciptaan terhadap masyarakat modern. Perkembangan pandangan evolusi dalam masyarakat modern. Teori evolusi Darwinian telah memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dunia masyarakat modern, terutama dalam bidang sains, pendidikan, dan filosofi. Pada abad ke-19, setelah diterbitkannya buku On the Origin of Species oleh Charles Darwin, teori ini dengan cepat mendapatkan penerimaan luas, mengubah cara kita memandang kehidupan dan asal-usul spesies, termasuk manusia. Dengan penekanan pada seleksi alam dan adaptasi, teori evolusi menantang pandangan-pandangan tradisional tentang penciptaan yang lebih religius dan lebih bersifat supranatural. Evolusi menawarkan sebuah penjelasan materialistik tentang kehidupan yang berkembang tanpa campur tangan Tuhan atau entitas ilahi lainnya. Pandangan ini semakin menguat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dari bidang biologi hingga genetika yang semakin memperkuat dasar teori ini. Namun, meskipun teori ini banyak diterima dalam dunia ilmiah, muncul kritik dan keraguan dari berbagai kalangan yang melihatnya sebagai penjelasan yang tidak memadai, khususnya dalam hal aspek spiritual dan tujuan penciptaan. Teori evolusi dan kebangkitan ateis. Di banyak negara maju, terutama di Amerika Serikat dan Eropa, pandangan ateistik semakin berkembang seiring dengan dominasi teori evolusi. Ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan seringkali merujuk pada teori ini sebagai bukti bahwa kehidupan manusia dan alam semesta dapat dijelaskan sepenuhnya oleh hukum-hukum alam tanpa perlu mengasumsikan adanya kekuatan ilahi. Teori evolusi memberikan mereka dasar pemikiran yang tidak bergantung pada agama atau penciptaan, yang mengarah pada berkembangnya agnostisisme dan ateisme di kalangan generasi muda. Prosentase pemeluk agama Kristen yang sejati di negara-negara ini semakin berkurang, sementara angka ateis dan agnostik semakin meningkat. Di Eropa, misalnya, survei menunjukkan bahwa hanya sekitar 25% penduduk yang mengidentifikasi diri mereka sebagai penganut agama Kristen, sementara sekitar 60% menganggap diri mereka tidak beragama atau ateis. Di Amerika Serikat, meskipun Kristen masih menjadi agama dominan
jumlah orang yang mengidentifikasi diri sebagai ateis atau agnostik telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir, terutama di kalangan kaum muda. Pendidikan dan pengaruh terhadap generasi muda. Sistem pendidikan di negara-negara maju juga turut mempengaruhi persepsi masyarakat tentang teori evolusi. Kurikulum di sekolah-sekolah dasar dan menengah, bahkan di universitas, cenderung menekankan pada teori evolusi sebagai penjelasan utama tentang asal-usul kehidupan. Buku teks biologi dan ilmu pengetahuan lainnya hampir selalu mengajarkan evolusi sebagai fakta ilmiah yang tak terbantahkan, tanpa memberikan ruang bagi pandangan alternatif, seperti penciptaan ilahi atau teori lainnya yang mungkin mempertimbangkan keterlibatan Tuhan dalam proses kehidupan. Akibatnya, banyak generasi muda yang tumbuh tanpa mempertimbangkan pandangan religius atau spiritual tentang asal-usul manusia. Mereka didorong untuk menerima penjelasan yang sepenuhnya materialistik, yang pada gilirannya memperkuat pandangan dunia yang lebih sekuler dan ateistik. Kritik terhadap teori evolusi dan kembali ke pandangan penciptaan. Walaupun teori evolusi memiliki dampak yang signifikan dalam dunia ilmiah dan masyarakat, ada sejumlah kritik yang menyoroti keterbatasannya. Kritik ini seringkali datang dari berbagai kalangan, termasuk ilmuwan, teolog, dan filsuf, yang menilai bahwa teori evolusi tidak dapat sepenuhnya menjelaskan kompleksitas kehidupan, terutama dalam hal asal-usul kesadaran manusia, tujuan hidup, dan moralitas. Penciptaan ilahi, pandangan dari agama Abrahamik. Sebagian besar agama Abrahamik, Islam, Kristen, dan Yahudi mendukung pandangan bahwa manusia diciptakan langsung oleh Tuhan dengan tujuan tertentu. Dalam Islam, penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam, bukanlah hasil dari proses evolusi bertahap, melainkan tindakan langsung dari Allah. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah liat, menghembuskan rohnya ke dalam tubuh Adam, dan menjadikannya makhluk pertama yang memiliki kedudukan mulia di hadapannya. Dalam Kristen, cerita penciptaan juga mencatat bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, dan manusia pertama, Adam, diciptakan langsung oleh Tuhan, bukan melalui proses evolusi. Dalam Yahudi, pandangan yang sama juga dianut, di mana Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah dan memberikan kehidupan dengan nafasnya. Intelligent design dan teori penciptaan modern. Sebagai alternatif terhadap teori evolusi, muncul pandangan yang dikenal sebagai intelligent design, ID, yang berargumen bahwa kehidupan di bumi terlalu kompleks untuk dijelaskan hanya dengan mekanisme alamiah. Pendukung ID meyakini bahwa kehidupan menunjukkan tanda-tanda adanya desain cerdas yang mengindikasikan bahwa kehidupan ini adalah hasil dari penciptaan oleh entitas yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Pandangan ini berusaha untuk memadukan sains dengan keyakinan agama, dengan menganggap bahwa Tuhan mungkin telah menciptakan dunia dan kehidupan melalui suatu cara yang tidak sepenuhnya dapat dipahami dengan sains materialistik. Penciptaan dan peran spiritual dalam kehidupan manusia. Bagi banyak orang, pemahaman tentang penciptaan ilahi memberikan perspektif yang lebih dalam mengenai tujuan hidup dan makna eksistensi manusia. Bagi umat beragama, terutama dalam tradisi Abrahamik, penciptaan bukan hanya sekadar proses fisik, tetapi juga sebuah tindakan yang penuh makna spiritual. Manusia diciptakan dengan kemampuan untuk berhubungan dengan Tuhan, memiliki kesadaran diri, dan diberi tugas untuk menjaga dan memakmurkan bumi ini. Dalam pandangan ini, kehidupan manusia memiliki tujuan ilahi yang lebih besar, yakni untuk memahami dan mengikuti kehendak Tuhan. Ini bertentangan dengan pandangan materialistik dalam teori evolusi yang cenderung menganggap manusia hanya sebagai hasil dari proses acak dan tidak memiliki tujuan atau makna yang lebih tinggi. Oleh karena itu, banyak orang merasa bahwa penerimaan teori evolusi mengarah pada nihilisme, di mana hidup kehilangan arah dan makna yang lebih dalam. Kesimpulan tentang pengaruh pandangan evolusi dan penciptaan. Pandangan tentang asal-usul manusia dan proses kehidupan memiliki dampak besar terhadap masyarakat modern, baik dalam ranah ilmiah maupun filosofis. Teori evolusi, yang telah menjadi paradigma utama dalam dunia ilmiah, menawarkan penjelasan materialistik yang menjauhkan umat manusia dari keyakinan agama dan penciptaan ilahi. Namun, meskipun teori ini banyak diterima, ada kritik yang menyatakan
bahwa teori ini tidak dapat memberikan jawaban yang memadai mengenai tujuan hidup dan makna keberadaan manusia. Di sisi lain, pandangan yang didasarkan pada penciptaan ilahi dari agama-agama Abrahamik memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang eksistensi manusia, mengaitkan kehidupan dengan tujuan spiritual yang lebih tinggi. Pandangan ini mendasari pemahaman tentang moralitas, etika, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Sebagai kesimpulan, meskipun teori evolusi memainkan peran besar dalam dunia ilmiah, pandangan agama Abrahamik tentang penciptaan tetap memiliki relevansi yang kuat, memberikan makna dan tujuan yang lebih dalam kehidupan manusia, dan mempertahankan keyakinan bahwa kita bukanlah hasil dari kebetulan semata, melainkan makhluk yang diciptakan dengan penuh kasih dan tujuan. Bab 6. Pengaruh evolusi terhadap pemikiran filosofis dan teologi. Teori evolusi yang dipopulerkan oleh Charles Darwin mengusung pandangan bahwa kehidupan manusia dan alam semesta dapat dijelaskan melalui proses-proses alamiah yang bersifat materialistik dan tanpa campur tangan kekuatan ilahi. Ini membawa pada materialisme, filsafat yang meyakini bahwa segala sesuatu, termasuk pikiran dan kesadaran manusia, dapat dijelaskan melalui hukum-hukum fisika dan materi. Filsafat ini menyangkal adanya realitas atau entitas non-materi, termasuk roh, jiwa, dan Tuhan. Dalam dunia modern, terutama di negara-negara dengan tradisi ilmiah yang kuat seperti Amerika Serikat dan Eropa, pandangan materialistik ini mendominasi banyak aspek kehidupan, dari pendidikan hingga kebijakan publik. Filsuf-filsuf materialis dan ateis sering menggunakan teori evolusi sebagai alat untuk mendukung pandangan bahwa kehidupan ini terjadi tanpa tujuan atau arah yang lebih tinggi. Dengan demikian, manusia dianggap sebagai bagian dari rantai panjang evolusi yang tak berkesudahan, tanpa kehadiran makna ilahi dalam eksistensinya. Namun, meskipun materialisme menawarkan penjelasan yang tampaknya rasional dan ilmiah, ia telah menimbulkan banyak pertanyaan yang belum terjawab, seperti asal-usul kesadaran, moralitas, dan tujuan hidup. Filsuf-filsuf kontemporer seringkali mengkritik pandangan ini karena dianggap reduksionistik, yang menganggap kompleksitas pengalaman manusia hanya sebagai hasil dari reaksi materi, tanpa mempertimbangkan dimensi-dimensi spiritual dan eksistensial yang mendalam. Kritik terhadap materialisme dan kebangkitan filsafat idealisme. Sebagai respon terhadap materialisme yang dipopulerkan oleh teori evolusi, muncul filsafat idealisme yang menekankan pentingnya kesadaran, jiwa, dan Tuhan dalam penjelasan tentang kehidupan dan eksistensi. Filsafat ini berpendapat bahwa realitas tidak hanya terdiri dari materi, tetapi juga melibatkan unsur spiritual dan mental yang lebih tinggi. Filsuf-filsuf idealis seperti Georg Wilhelm Friedrich Hegel dan Immanuel Kant menolak pandangan bahwa materi adalah satu-satunya substansi yang ada, dan mereka menekankan bahwa dunia fisik adalah manifestasi dari dunia yang lebih tinggi, yaitu dunia ide atau roh. Pandangan ini memberikan ruang untuk kehadiran Tuhan sebagai pencipta yang memberikan makna dan tujuan bagi kehidupan manusia. Dalam konteks ini, teori evolusi dianggap sebagai penjelasan terbatas tentang bagaimana spesies berkembang secara fisik, namun tidak dapat menjelaskan asal-usul kesadaran atau tujuan dalam hidup manusia. Dari sudut pandang filsafat idealisme, evolusi hanya menggambarkan perubahan bentuk fisik, tetapi tidak mampu menjelaskan apa yang membuat manusia memiliki kesadaran moral, diri, dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Filsafat teologi menanggapi pandangan evolusi dalam agama. Dalam tradisi agama-agama Abrahamik, terutama Islam, Kristen, dan Yahudi, pandangan dunia yang berdasarkan pada penciptaan ilahi masih memiliki relevansi yang kuat. Berbeda dengan teori evolusi yang menekankan proses acak, agama-agama ini mengajarkan bahwa kehidupan dan alam semesta diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan yang lebih tinggi. 1. Teologi Kristen dan penciptaan manusia. Dalam Kristen, pandangan teologis mengenai penciptaan manusia sangat jelas, tertulis dalam kitab Kejadian dalam Alkitab, yang menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama, dan mereka diciptakan dalam keadaan sempurna, bukan hasil dari proses evolusi yang panjang. Pemahaman ini menegaskan bahwa manusia bukanlah hasil dari kebetulan alamiah, tetapi merupakan ciptaan yang dirancang dengan penuh kasih dan tujuan oleh Tuhan. 2.
teologi Islam, dan penciptaan Adam. Dalam Islam, penciptaan manusia pertama, Nabi Adam, juga diajarkan dengan sangat jelas dalam Al-Quran. Allah menciptakan Adam dari tanah liat, menghembuskan ruhnya ke dalam tubuhnya, dan menjadikannya makhluk yang mulia. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Adam bukanlah hasil evolusi, melainkan penciptaan yang sempurna oleh Tuhan. Hal ini menegaskan bahwa manusia memiliki tujuan spiritual yang lebih tinggi, yaitu untuk menyembah Allah dan mengikuti petunjuknya. 3. Teologi Yahudi dan asal-usul manusia. Dalam Yahudi, pandangan tentang penciptaan manusia mirip dengan pandangan Kristen. Kitab Kejadian dalam Perjanjian Lama mengungkapkan bahwa Tuhan menciptakan manusia pertama dari debu tanah dan memberinya kehidupan dengan nafasnya. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki hubungan langsung dengan Tuhan dan bukan hasil dari proses evolusi yang berlangsung selama jutaan tahun. Teologi perbandingan, penciptaan versus evolusi. Perbandingan antara teori penciptaan ilahi dalam agama-agama Abrahamik dan teori evolusi Darwinian menunjukkan dua pandangan yang sangat berbeda mengenai asal-usul manusia dan tujuan hidup. Teori evolusi berfokus pada perubahan biologis yang terjadi secara acak dan tanpa tujuan yang jelas, sedangkan pandangan agama menekankan bahwa kehidupan dan alam semesta ini diciptakan dengan tujuan yang lebih tinggi dan mengarah pada kebaikan moral dan kedekatan dengan Tuhan. Dalam perbandingan ini, teologi Abrahamik memberikan arti dan tujuan bagi kehidupan manusia yang lebih mendalam, karena ia menganggap manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan tujuan tertentu, yakni untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan membawa kebaikan bagi umat manusia. Dampak filsafat dan teologi terhadap pandangan dunia modern. Pandangan dunia yang didasarkan pada materialisme dan evolusi telah memberikan dampak besar pada cara pandang masyarakat modern terhadap kehidupan dan eksistensinya. Meskipun teori evolusi menawarkan penjelasan ilmiah mengenai perubahan spesies, ia tidak dapat memberikan jawaban tentang tujuan hidup, makna moral, atau keberadaan kekuatan yang lebih tinggi. Sebaliknya, pandangan agama-agama Abrahamik mengenai penciptaan ilahi memberikan penjelasan yang lebih dalam tentang asal-usul manusia dan tujuannya di dunia ini. Dalam hal ini, filsafat teologi berperan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendalam yang tidak dapat dijelaskan oleh sains materialistik, memberikan masyarakat sebuah arah yang lebih jelas mengenai makna kehidupan, moralitas, dan hubungan dengan Tuhan. Seiring dengan berkembangnya perdebatan tentang asal-usul manusia dan tujuan hidup, semakin banyak individu yang mencari pemahaman yang lebih holistik, yang tidak hanya mengandalkan penjelasan ilmiah, tetapi juga mempertimbangkan dimensi spiritual dan moral yang lebih tinggi. Bab 7. Kesimpulan, menghubungkan bukti, mitologi, dan pandangan agama. A. Pentingnya bukti arkeologis dan fosil dalam menyusun kembali sejarah manusia. Dalam bab-bab sebelumnya, telah dikupas berbagai aspek tentang mitologi raksasa dalam berbagai kebudayaan dunia, penemuan fosil manusia raksasa, serta pengaruh teori evolusi terhadap pandangan dunia. Kita telah melihat bahwa meskipun banyak mitologi dan cerita rakyat yang menggambarkan manusia raksasa sebagai bagian dari sejarah manusia, bukti fisik yang mendukung klaim tersebut seringkali dipertanyakan atau bahkan disembunyikan. Penemuan-penemuan arkeologis seperti jejak kaki yang diduga milik manusia raksasa, fosil manusia berukuran besar, serta struktur megalitik yang tampaknya tidak dapat dijelaskan dengan teknologi kuno, memberikan petunjuk penting tentang adanya kemungkinan makhluk raksasa atau manusia purba dengan ukuran fisik yang lebih besar dari manusia modern. Namun, karena bertentangan dengan teori evolusi Darwinian, banyak dari temuan ini yang diremehkan atau bahkan dianggap sebagai hoax oleh sebagian kalangan ilmuwan dan masyarakat umum. Temuan-temuan ini, meskipun seringkali dibantah, memberikan kita gambaran tentang bagaimana sejarah manusia yang lebih kompleks mungkin tidak hanya dapat dipahami melalui teori evolusi, tetapi juga melalui bukti yang tidak dapat diabaikan dan cerita-cerita yang diwariskan oleh berbagai budaya. Bukti arkeologis ini dapat membuka jalan bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang perjalanan manusia di bumi ini yang tidak hanya berlandaskan pada teori evolusi,
tetapi juga pada pengakuan terhadap keanekaragaman sejarah manusia yang ada dalam mitologi dan tradisi lisan. B. Peran mitologi dalam menyusun ulang pandangan sejarah manusia. Mitologi manusia raksasa yang ditemukan dalam berbagai budaya di dunia, seperti di Mesopotamia, Yunani kuno, India, Cina, dan Nusantara, menunjukkan bahwa cerita tentang makhluk besar ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya umat manusia. Dalam kebudayaan Hindu, misalnya, terdapat kisah tentang raksasa yang memiliki kekuatan luar biasa dan hidup di dunia yang penuh dengan keajaiban dan makhluk mistis. Hal serupa juga ditemukan dalam mitologi Yunani dengan Titan, serta dalam cerita rakyat berbagai suku di Nusantara yang menggambarkan makhluk besar atau dewa yang berperan penting dalam menciptakan dan menjaga dunia. Keberadaan cerita-cerita ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan atau pelajaran moral, tetapi juga mengandung kebenaran yang lebih dalam tentang pandangan dunia kuno mengenai alam semesta dan hubungan manusia dengan kekuatan yang lebih tinggi. Mitologi seringkali menggambarkan manusia dalam bentuk yang lebih besar atau kuat, yang menunjukkan potensi manusia yang belum sepenuhnya dipahami atau mungkin tersembunyi dalam sejarah yang panjang. Di sisi lain, mitologi ini juga berfungsi sebagai pengingat akan keberagaman pemahaman manusia terhadap penciptaan, kehidupan, dan tujuan spiritual mereka. Meskipun tampaknya tidak ada bukti ilmiah yang langsung mendukung kisah-kisah ini, penting untuk mempertimbangkan bahwa mitologi juga merupakan bagian dari kearifan lokal yang mencerminkan pemahaman manusia tentang dunia dan makhluk yang lebih besar dari dirinya. C. Teori evolusi dan pandangan agama. Sebuah perbandingan yang bertentangan. Teori evolusi Darwinian yang dominan dalam banyak komunitas ilmiah dan pendidikan global memandang bahwa kehidupan manusia adalah hasil dari proses panjang perubahan biologis yang acak dan tidak terarah. Dalam teori ini, tidak ada tempat untuk Tuhan atau entitas spiritual yang berperan dalam penciptaan kehidupan. Sebaliknya, teori ini berfokus pada seleksi alam dan perubahan adaptif sebagai penjelasan utama tentang asal-usul manusia. Namun, teori ini berbenturan dengan pandangan agama-agama Abrahamik yang mengajarkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan yang lebih besar dan lebih terarah. Dalam Kristen, Islam, dan Yahudi, manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kemuliaan dan kehormatan, dengan misi untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kisah penciptaan ini menegaskan bahwa manusia tidak hanya sekadar produk evolusi alam, tetapi makhluk yang memiliki tujuan rohani dan moral. Meskipun teori evolusi dapat menjelaskan banyak aspek perubahan biologis, ia tidak dapat memberikan penjelasan tentang asal-usul kesadaran, jiwa, dan moralitas yang ada pada manusia. Sebaliknya, agama-agama Abrahamik memberikan jawaban lebih dalam tentang aspek-aspek ini yang seringkali tidak dapat dijelaskan melalui pandangan materialistik. D. Kesadaran dan moralitas dalam konteks teologi. Salah satu kritik terbesar terhadap pandangan evolusi adalah bahwa ia tidak dapat menjelaskan kesadaran moral manusia. Dalam agama-agama Abrahamik, manusia tidak hanya hidup untuk bertahan hidup atau bereproduksi, tetapi memiliki panggilan moral untuk mengikuti jalan Tuhan yang seringkali diturunkan melalui wahyu atau kitab-kitab suci. Kesadaran moral ini adalah pemberian Tuhan yang membedakan manusia dari makhluk lain. Di sisi lain, dalam pandangan materialistik yang dianut oleh teori evolusi, moralitas seringkali dianggap sebagai hasil dari proses evolusi sosial dan mekanisme adaptasi untuk bertahan hidup dalam kelompok. Dalam pandangan ini, moralitas tidaklah bersifat absolut atau ilahi, melainkan merupakan konstruksi sosial yang dapat berubah sesuai dengan konteks waktu dan tempat. Namun, kritik terhadap pandangan materialistik ini adalah bahwa jika moralitas hanya merupakan hasil dari adaptasi, maka tidak ada dasar yang jelas untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk secara universal. Sebaliknya, agama memberikan landasan yang kokoh untuk moralitas, yang tidak hanya berkaitan dengan keuntungan praktis, tetapi juga dengan kebenaran yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh Tuhan. E. Kesimpulan umum. Dalam pembahasan ini, kita telah melihat bahwa meskipun teori evolusi dapat memberikan penjelasan ilmiah mengenai proses biologis dan perubahan spesies, ia tidak dapat menggambarkan keseluruhan gambaran tentang asal-usul manusia dan tujuan hidup. Mitologi
meskipun seringkali dianggap sebagai kisah rakyat belaka, juga memiliki nilai penting dalam memahami warisan budaya manusia yang menghubungkan kita dengan penciptaan, tujuan hidup, dan kekuatan yang lebih tinggi. Sementara, teori evolusi memberikan penjelasan tentang aspek fisik kehidupan manusia. Agama-agama Abrahamik menawarkan penjelasan tentang tujuan spiritual dan nilai moral yang lebih tinggi. Kisah-kisah tentang manusia raksasa dalam mitologi dan penemuan arkeologis yang menunjukkan kemungkinan adanya makhluk purba dengan ukuran besar memberikan gambaran bahwa sejarah manusia mungkin jauh lebih kompleks dan beragam daripada yang digambarkan oleh pandangan evolusi. Dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, baik dari segi arkeologi, mitologi, maupun pandangan agama, kita dapat menyimpulkan bahwa penciptaan manusia dan asal-usul kehidupan bukanlah sekadar hasil dari proses acak atau materialistik, melainkan merupakan bagian dari sebuah rencana ilahi yang lebih besar yang memberikan arti dan tujuan bagi eksistensi manusia di dunia ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga pembahasan tentang raksasa dan segala misteri yang ada di baliknya bisa memberikan wawasan baru dan memicu rasa ingin tahu kita lebih dalam lagi. Seperti yang kita lihat, sejarah dan mitologi seringkali menyimpan rahasia yang menarik untuk kita gali, dan mungkin saja masih banyak yang belum terungkap. Jangan ragu untuk berbagi pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi lebih jauh tentang topik-topik yang menarik lainnya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat mencari kebenaran dan sampai bertemu lagi dalam petualangan pengetahuan berikutnya. Wassalamualaikum